وروينا في الصحيحين عن أبي مسعود الأنصاري البديع عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيتان dua ayat min akhir surat al-Baqarah di akhir surat Baqarah amanar rasul sampai akhir tuh itu kan dua ayat man qara'a bihima fi lailatin barang siapa yang membacanya dengan dua ayat tersebut di dalam satu malam kafata maka ayat tersebut dua ayat tersebut akan menjaga dia atau mencukupi dia. Apa yang dimaksud kafatah? Ikhtalafal ulama fi makna kafatah. Berbeda pendapat tuh tentang makna kafatah dan semuanya benar. Faqila kafatahu dijaga atau menjaga dua ayat tersebut kepada orang tersebut minal afat. Daripada afat. Afat itu nama lain buat bala. Kerusakan-kerusakan, bencana-bencana kita nggak tahu. Kita nggak tahu malam-malam kita sedang apa. Ada apa kita? Wallahu a'lam. Ada sebagian orang ke kupingnya masuk semut gak keluar lagi. Ada orang yang masuk istilahnya. Sebagian kata itu macam-macam. Ada ketika malam orang kecolongan, pagi-pagi motornya udah hilang. Ada sebagian orang bangun-bangun udah nggak pakai celana. Ada. Kita nggak tahu. Itu bala dari Allah Subhanahu Wa Taala ini seperti apa? Betul. Ente nggak tahu keadaan-keadaan seperti apa. Manusia sekarang ini berbuat jahatnya, masya Allah, nggak kepikir sama akal. Lebih jahat dari iblis, daripada syaitan. Kejahatan-kejahatan manusia ini. Salah satunya adalah dengan kita membaca. Dengan membaca. Minimal kalau orang-orang itu mau berbuat jahat dengan baca Al-Quran, lihat tulisan-tulisan baik di tempat kita, minimal ada rasa takut dah. Masa nggak deh? Cuman ya repot. Orang-orang jahat sekarang itu sudah nggak punya rasa takut. Berzina di WC masjid, kotak amal dijongkel. Betul. Emblem masjid itu speakernya diambil, AC ada yang ngambil. Kita nggak habis pikir lagi zaman sekarang mau gimana lagi. Paham tak? Jadi kalau zaman Nabi ini seperti ini dibutuhkan hal tersebut, apalagi zaman sekarang. Apalagi zaman-zaman sekarang. Sekarang orang banyak punya CCTV. Berfungsi nggak CCTV? Enggak berfungsi. Kata siapa berfungsi? CCTV itu buat penasaran toh, bukan buat jaga. Ada apa ya CCTV bisa gebuk orang? Mestinya kan pasang CCTV, yang CCTV-nya itu bisa keluar apa, tembakan atau gimana. Ini kan nggak ada. Tadi orangnya nyolong, paling disebarin nanti orang lagi nyolong, mukanya seperti ini. Udah basi. Paham itu? Bakal ditangkap? Nggak bakalan. Kita ditangkap aja butuh biaya. Motor harganya 10 juta, biaya buat laporan sampai penanganan lebih dari 10 juta, ya nggak jadi. Paham itu? Tapi kalau kita dijaga dengan penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah kita kejaga. Insya Allah kita kejaga. Yang dimaksud penjagaan ini kita senantiasa dijaga dari orang-orang jahat, dari binatang-binatang, dari bencana-bencana. Wah kata kita nggak, subhanallah nanti bencana aja zaman sekarang nggak kepikir sama akal kita. Dulu istilahnya banjir hanya di kota-kota besar karena sampah segala macam. Sekarang kata kampung-kampung hujan dikit kebanjiran. Dari dulu namanya gempa itu dari dulu di kita suka ada gempa. Tapi subhanallah gempa sekarang itu hatta pelan bikin kita takutnya lebih daripada kebiasaan. Benar? Angin kalau zaman dulu angin kencang biasa. Sekarang subhanallah rumah aja kebawa sama angin. Dan itu terjadi umum di mana-mana. Jadi nggak bisa dibedain. Dulu mah istilahnya ada judul kalau ada istilahnya berita Jakarta siap menghadapi banjir. Udah ada judul kan? Jadi dia ancang-ancang 2 bulan sebelum terjadinya banjir, hujan besar udah ada ancang-ancang. Sekarang siapa? Siapa? Keluar lumpur lapindo, nggak pernah kepikir sama akal kita. Sama-sama ahli nggak bisa kepikir. Di Palu orang kejadian sampai tanah bergeser, sampai berkilo-kilometer, tsunami terjadi. Dulu Aceh doang, sekarang di mana-mana kalau ada gempa mesti ada keterangan bisa tsunami apa enggak. Khawatir ya. Nah itu kita mesti banyak namanya penjagaan diri kita. Penjagaan diri kita, jaga diri kita. Salah satunya tadi baca
subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali atau 34. Kemudian kita baca tadi qul huwallahu al-muawwidzat 3 kali, kemudian kita usapkan ke tubuh kita. Kemudian kita baca akhir surat Al-Baqarah, ya, 2 ayat. Kafatahu, 2 ayat tersebut akan menjaga dia minal afat, daripada kerusakan-kerusakan, bencana-bencana fi lailatihi, di malamnya. Waqila kafatahu min qiyami lailatih. Ini min qiyami lailatih, dia akan dijaga daripada bangun di malamnya. Bisa dia ibadah mengarah, jadi dia gak bakalan kebablasan kalau tidur. Itu kita baca yang sulit-sulit, yang sulit-sulit. Ada sebagian dari kita itu banyak malahan istilahnya kayak orang munafik. Orang munafik zaman Nabi itu diumpamakan apa? Diumpamakan apa? Diumpamakan mereka itu dalam Al-Quran disebutkan apa? Au qasaybin minas sama'i fihi dhulumatu wa ra'du wa barqu yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut wallahu muhitun bil kafirin. Itu perumpamaan orang munafik, yang munafik dia kafir hatinya tapi zahirnya memperlihatkan keimanan. Jadi dia tahu, jadi diumpamakan istilahnya perintah dari Nabi, ajaran dari Nabi ini ibarat geluduk gemuruh dengan barak kilatan-kilatan ketika hujan besar, dan dia tahu kalau dia dengarkan dia bakal ikut banget, dan dia tahu itu adalah petunjuk, tapi dari awal dia udah tutup duluan. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadzarul maut. Bagi mereka al-maut itu hadzarul maut karena kekhawatiran mati. Maksudnya apa kekhawatiran mati? Kalau mereka sampai masuk Islam mati dah, gitu maksudnya. Paham tak? Jadi apa? Jadi mereka tahu yang diajarkan oleh Nabi itu kebaikan. Kemudian kalau dibacakan bacaan itu sampai kepada mereka, mereka bakal menerima. Bagi mereka itu bencana, tapi mereka tahu itu sebuah petunjuk. Bingung nggak tuh? Bingung, kita aja bingung. Nah kayak kita, paham tuh? Sebenarnya kalau kita bangun malam dalam keadaan badan sehat bugar, nggak dalam keadaan ngantuk, tidur kita tapi tercukupi, mau nggak kayak gitu dah? Tapi kita bangun malam, tapi nanti nggak ngantuk, tapi segar badan kita sehat. Dikasih resep lah, kata, baca ini. Kita tahu kalau baca itu kita bakalan kayak gitu, bangun sebelum subuh, badan dalam keadaan sehat, tegar, ibadah bakalan semangat. Tapi kita baca apa enggak? Nggak mau baca. Aneh nggak tuh? Nanti nggak tuh? Itu penyakit. Aneh. Itu bukan penyakit batin kita, memang penyakit batin kita. Coba aja. Paham nggak tuh? Kita tahu kalau baca kita bakal bangun malam, tapi kita memang dari awal memang nggak mau bangun malam. Sampai kita nggak mau baca. Padahal kalau kita baca bakal bangun malam. Ini gimana? Itu pikirin sama diri kita ini orang gila, orang normal. Sebagian anak kan sakit. Ini kalau kita pikir yang sakit badan dia, tapi dia berusaha menahannya supaya dia bisa pulang. Sampai obat-obatan dibilang udah dimakan, padahal dibuang di kelas. Ada loh. Banyak yang nggak perlu dong. Kalau kita pikir badan punya siapa? Badan dia. Kalau seandainya lepas, bagaimana tuh penyakit beneran? Dia ngomong anak kena mah akut. Kata siapa? Kata anak. Anak nggak kuat perut anak. Jadi dokter udah nggak ada harganya kan? Yang diagnosa dia cukup, nanti pegang perutnya dia bilang mah akut. Nauzubillah, ente kira mah akut itu kayak apa? Orang bisa mati kalau kena mah akut itu. Tapi dia mah akut. Gak cukup penyakit mah doang, tapi mah akut. Nauzubillah, mau seperti itu? Jangan. Nanti kita menginginkan sesuatu keburukan sama diri kita. Makan obatnya segala macam. Habis itu badan kita sehat. Paham tak? Keinginan orang itu, cita-cita itu mesti baik walaupun tidak kesampaian. Walaupun tidak kesampaian. Bahasanya kalau kita mau bepergian, kita mesti punya schedule dan planningnya. Ente punya planningnya kemana? Alhamdulillah dapat kabar misalnya mau berangkat ke Hadramaut tanggal sekian bulan sekian. Itu dia orang yang baik itu nulis di bukunya. Pokoknya anda punya pembiayaan sekian, nanti punya uang sekian, ini anda dikasih sekian, ini uang.
ada barang-barang beratnya sekian, dalamnya anu segala macam. Nanti setelah itu ketika terbang, anak nanti sebisa mungkin kalau udah nyampe ke bandara anu ada di mana, ini segala macam. Nanti kalau anak mau kencing, nanti kalau turun transit dari mana kalau bisa, kalau nggak bisa, anak mau persiapkan dari mulai Jakarta begitu. Nanti ketika sampai target anak, ini sekarang ke kamar mandi apa? Terus gitu sampai nanti kalau ada tempat ziarah pertama kali di situ, anak mau begini sampai ke tempat tujuan. Dengan perencanaan seperti itu, kebanyakan rencana tersebut bisa dilakukan apa enggak? Kebanyakan nggak bisa dilakukan. Itu orang punya rencana. Gimana orang nggak punya rencana? Santri kalau dari awal sampai akhir ditanya, ente sekarang mondok mau berapa tahun? Target apa ente tahun ini sekarang? Terus ente mau selamanya di pondok. Nanti kalau ke rumah ente punya planning nggak dari sekarang? Nggak ada. Udah itu urusan Allah. Bagaimana? Enak benar. Pokoknya panutan kita Rasulullah bagaimana melakukan sesuatu. Ente baca Tarikhul Hawadits Sayyid Maliki, Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, bagaimana Rasulullah itu punya orang-orang yang ditugaskan. Bahkan siwak aja nggak dipegang sama Rasulullah, dipegang sama Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Jangan sampai itu siwak itu lupa. Ada khusus yang mempersiapkan air wudhu, begitu juga. Bukan sekedar dikhidmati, bukan, tapi karena ada pekerjaan-pekerjaan yang butuh namanya ini, butuh namanya dirapihkan. Tukang belanja ada, tukang keliling ke rumah-rumah istrinya itu bagiin susunya itu ada. Kenapa? Karena orang itu nggak punya kemampuan. Kalau nggak, Imam Ghazali ngejelasin, ente nggak bakalan bisa dijelasin di semuanya amal-amal. Kata Imam Ghazali, ente nggak bakalan bisa melaksanakan illa bitartibi awradika wa tartibi awqatika min yaumi min waqti qiyamika min naumika ila ruju'ika ila marja'ika. Kata Imam Ghazali, enggak bakalan ente bisa ngelaksanain ini semua, udah dijelasin semuanya, kecuali ditertibkan waktunya itu. Dari mulai bangun sampai kembali lagi ke tempat tidur, baru di situ ada keberkahan waktu. Nah, yang kita perlukan adalah, nah sekarang kalau udah ada, kita jadwalin. Nggak apa-apa kita langgar, kita bikin kita langgar, tapi kita berusaha ada. Kita berusaha ada. Jadi catat sekarang bangun pagi jam berapa, walaupun nanti kelewat. Pas bangun tidur anak baca apa, walaupun kelewat, nggak apa-apa. Tulisan-tulisan itu para ulama sampai jadi kitab. Imam Suyuti nyusun Amalul Yaum wa Lailah buat beliau, tapi akhirnya jadi kitab. Imam Ghazali begitu juga ngarang Amalul Yaum wa Lailah sampai jadi kitab. Ali bin Hasan Al-Attas sampai jadi kitab. Itu begitu tuh. Ada kemanfaatannya. Paham itu? Masa kita ceritain nanti kalau punya murid semuanya keburukan. Dulu saat itu dulu pesantren biasa aja, nyantai hidup. Santai aja. Nanti kalau udah datang waktunya kita terbuka ilmu, insya Allah terbuka. Itu Panji Gumilang gitu. Hati-hati yang dengan punya guru kayak gitu. Enggak, mesti ada rencanaan seperti itu ya. Allahumma taufiq insyaallah. Baik. Wa ra'ayna fi sahihaini an Ali Barra ibn Azib radhiyallahu anhuma wallahu a'lamu bis-shawab.